Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Rimani dengan nama bagus Warcraft 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sekolah revolusi pertama. Yang pertama, organisasi adalah sebuah sekumpulan orang atau entitas yang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kedua, bagaimana sih organisasi itu dapat bermanfaat bagi kita? Nah, yang pertama, melalui organisasi kita dapat melakukan pengembangan keterampilan diri kita sendiri itu. Dengan organisasi, mahasiswa itu dapat menjadikan platform tersebut untuk mengembangkan keterampilan di luar lingkungan akademik. Dengan ini mahasiswa itu dapat terlibat dalam kegiatan organisasi seperti dalam kepemimpinan ataupun dalam organizing event ataupun komunikasi dan berkolaborasi secara tim. Yang kedua yaitu dengan manfaatnya dapat meningkatkan relasi dan hubungan sosial kita gitu. Nah, dengan bergabung dengan organisasi, mahasiswa itu dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Nah, dengan kita dapat membantu jaringan itu, mahasiswa itu dapat bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, itu dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Nah, organisasi itu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Mahasiswa itu juga dapat mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Seperti kita dapat menjadi ketua pelaksana dalam proker ataupun pergerakan. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi organisasi di masa kini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, organisasi itu udah menjadi bagian yang melekat dari kita sejak siswa SMA gitu, SMP sampai kita sekarang mahasiswa maupun nanti di kehidupan di masyarakat nantinya. Nah, dengan adanya organisasi ini kita tuh dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Melalui organisasi juga kita tuh dapat khususnya dalam lingkup mahasiswa gitu ya. Dengan konteks kita mahasiswa sekarang itu melalui organisasi menurut saya kita tuh dapat bersimulasi gitu sebelum terjun di dunia kerja ataupun di dunia masyarakat nantinya. Sehingga kita tuh nggak kaget tentang bagaimana sih dinamika perbedaan perspektif orang-orang dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya itu sekarang itu kan ada Himakom itu, yang merupakan salah satu organisasi yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Nah, dengan adanya Himakom ini merupakan sebagai bentuk relevansi gitu dan sebagai wadah untuk kita mahasiswa JTK untuk berorganisasi, berkumpul dan bertukar ide dan sharing insight dan perspektif kita terhadap keorganisasian. Nah, dengan adanya Himakom ini menurut saya sudah relevan untuk mendukung kebutuhan baik secara akademik yang sudah pasti ditunjang oleh kegiatan di kampus dan non akademik. Dengan adanya Himakom ini saya merasa bahwa kita dapat apa ya istilahnya, dapat belajar berorganisasi juga sembari menambah hard skill kita gitu. Karena dalam konteks Himakom ini kan merupakan organisasi yang ada di sebuah jurusan gitu, yang sudah pasti kita tuh memiliki ketertarikan yang sama di bidang IT begitu. Selanjutnya itu mengenai lembaga legislatif Himakom, yaitu Majelis Perwakilan Anggota. Nah, seperti yang kita ketahui itu bahwa legislatif itu merupakan bagian dari apa ya, udah gak asing itu. Mungkin kita sering dengar namanya DPR, MPR. Nah, MPA ini berperan seperti MPR atau DPR di dalam struktur kenegaraan kita gitu. Nah, MPA ini didasari oleh ART bab 3 tentang Majelis Perwakilan Anggota pasal 10 yang berbunyi Majelis Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung disingkat MPA Himakom Polban. Dan pasal 11 menjelaskan definisinya, yaitu MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Nah, mungkin kita gak bakal bahas seluruhnya ya. Mungkin kita pertama bakal ngebahas tentang bagaimana sih fungsi MPA ini. Nah, yang pertama ada fungsi aspirasi. Sesuai namanya,
MPA ini menjadi wadah aspirasi bagi seluruh anggota Himakompolban dan mengkaji yang selanjutnya akan dikaji dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu ada fungsi legislasi, yaitu di mana MPA Himakompolban ini berfungsi untuk membuat produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada fungsi yudikasi, di mana MPA Himakompolban dapat memutus perkara persidangan dan menegakkan hukum. Yang keempat yaitu ada fungsi mediasi, yaitu di mana MPA Himakompolban sebagai penengah dari suatu penjelasan konflik yang timbul di Himakompolban untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan, di mana MPA Himakompolban ini bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Himakom. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang mungkin kita mau membahas tentang persidangannya gitu. Soalnya kan gak asing tentang persidangan. Di MPA Himakompolban ini disebut bahwa ada terdiri dari 3 jenis persidangan. Yang pertama ada sidang paripurna, sidang umum, dan sidang istimewa. Selanjutnya itu ada Badan Eksekutif Himakom. Nah, seperti namanya, Badan Eksekutif Himakom ini merupakan sebuah organisasi yang mengeksekusi mandat dari MPA Himakompolban. Yang Badan Eksekutif Himakom ini berisi anggota-anggota gitu yang selanjutnya akan diberdayakan sesuai dengan minat bakat mereka, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di kabinet sekarang itu bernama Kabinet Dharma Revolusi. Nah, di Badan Eksekutif Himakom sekarang ini ada terbagi menjadi beberapa DBU gitu. Yang pertama ada departemen, mungkin kita bakal nyebutin doang gitu ya, gak bakal sampai ke detail. Yang pertama ada departemen riset dikti, departemen luar himpunan, departemen rohani Islam, departemen seni dan olahraga. Selanjutnya ada biro keuangan, biro kesekretariatan, dan biro kominfo. Selanjutnya ada unit teknologi dan unit wirausaha. Nah, di mana DBU tersebut itu bersama-sama itu saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan visi misi dari Himakom tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya itu mengenai Biro Adkes. Nah, seperti namanya mungkin kita bakal disclaimer apa sih birokrasi itu kan. Birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Nah, mungkin Biro Adkes sendiri ini udah gak asing bagi kita yang udah menjalankan beberapa broker dan pergerakan. Nah, dengan pertama mungkin bagaimana sih fungsi Biro Adkes ini? Nah, yang pertama itu Biro Adkes ini sesuai namanya gitu ya. Dia tuh administrasi dan kesekretariatan. Dia tuh mengatur seluruh administrasi dan kesekretariatan dari broker ataupun pergerakan. Yang pertama itu dia tuh mengurus, pertama tuh ada surat. Nah, surat di sini tuh terbagi dari beberapa jenis itu ya. Yang pertama itu ada surat permohonan, surat pernyataan, surat undangan, dan surat keterangan. Nah, selain itu juga Biro Adkes ini tuh juga mengatur dan mengurus alur revisi proposal dan LPJ. Nah, revisi proposal dan LPJ ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposal dan LPJ. Nah, gimana sih alurnya itu? Yang pertama itu sekretaris dari program kerja tersebut yaitu akan mengajuin si proposal dan LPJ tersebut ke ketua Biro Adkesnya. Setelah itu ketua Biro Adkes itu bakal nyampein ke sekretaris umum dari himpunan. Setelah itu dia bakal melanjutin ke ketua himpunan, baru ke sekretaris BEM dan pembina himpunan. Dengan pengajuan proposal dan laporan kegiatan dapat dimulai jika dokumen yang dibuat sudah sesuai dengan format dan bebas dari revisi. Nah, selain itu pengajuan proposal kegiatan ditandai dengan dimulainya tanda tangan dari ketua pelaksana proposal. Nah, gimana sih alurnya itu? Yang pertama itu dari ketua pelaksana, ketua himpunan, pembina himpunan, ketua jurusan, ketua BEM, dan wakil direktur 3 yang dilakukan melalui submit melalui Google Form. Selanjutnya itu ada Biro Keuangan. Nah, mungkin Biro Keuangan ini salah satu biro yang
penting ya, sama pentingnya seperti Adgas. Nah, Biro Keuangan ini salah satu tugas utamanya itu untuk melakukan perancangan RAB. Nah, RAB itu apa sih? RAB itu kepanjangan dari Rencana Anggaran Belanja, yang merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan program kerja. Nah, fungsinya ini apa sih? Untuk pertama itu untuk yang paling utama itu untuk sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Nah, agar seluruh pengeluarannya itu tercatat dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada bagaimana sih alur proses pencairan dana itu, yang merupakan salah satu yang relate dengan Biro Keuangan ini. Yang pertama, kita tuh harus melampirkan kwitansi pembelian asli, lalu kita tuh harus memfotokopi satu kali dari semua kwitansi pembelian asli tersebut dan menyerahkan kwitansi asli itu ke manajemen. Nah, setelah itu Ormawa akan mendapatkan kwitansi dari Polban. Nah, setelah itu meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi Polban dari pihak penjual, lalu menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi Polban ke manajemen. Selanjutnya itu tentang panduan alur pembuatan sertifikat. Nah, yang pertama itu, step pertama itu kita harus melakukan surat pengajuan permohonan pembuatan sertifikat. Dan setelah itu memasukkan ke sebuah link, lalu dikirimkan kepada email Wakil Direktur 3 Polban, memakai email resmi dari Ormawa. Yang kedua, yaitu kita tuh harus mengirim desain dalam format CDR, PSD ataupun AI ataupun berupa link share Canva dengan tambahan list picture dengan format PNG dan fontnya. Yang ketiga, yaitu kita harus mengirimkan data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom nomor sertifikat, nama lengkap, NIM, jabatan, dan posisinya itu sebagai apa. Mungkin note lainnya itu tentang penempatan logonya, itu harus dimulai dari yang paling kanan itu lembaga yang paling kedudukan yang paling kecil, dan paling kiri itu yang paling besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.